Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Risbangtek bersama saya Ayulan Widiawati. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Siliwangi sekaligus ketua jurusan di Informatika. Ada yang tahu? Langsung saja kita sapa bersama. Beliau adalah Bapak Nur Widiasono. Halo Bapak. Ya, Bagaimana kabarnya Pak? baik, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara podcast kami kali ini gitu. Mungkin Pak, kali ini kita akan diskusi santai tapi bermanfaat Pak. Enggak. Tema yang akan dibawakan yaitu riset tugas akhir. Ya. Ya mungkin bisa langsung Bapak berbagi pengalaman terkait tugas akhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas akhir adalah salah satu mata kuliah fakultas ya. Besarannya sekitar 6 SKS, kalau nggak salah 6 SKS. Ya, jadi mata kuliah ini tentunya memiliki mata kuliah prasyarat lainnya. Antara lain adalah jumlah SKS yang minimal itu 138 dan seyogyanya ketika mengambil mata kuliah ini semua mata kuliah yang dilalui pada semester sebelumnya itu tidak boleh ada yang mengulang itu. Kalaupun ada yang mengulang pada saat mengajukan proposal itu diizinkan maksimal itu 2 mata kuliah baru boleh ini gitu ya. Cuma kalau bisa jangan sampai ada yang mengulang gitu ya. Itu maksimal tuh 2 mata kuliah. Kemudian ada penulisan untuk kalau misalnya mata kuliah prasyarat sudah terpenuhi, ada beberapa yang harus diperhatikan terkait untuk pengajuan mata kuliah ini ya, yaitu penulisannya yaitu dengan mengacu pada pedoman ya, penulisan tugas akhir. Nah itu karena ini mata kuliah dari fakultas, pedoman yang diterbitkan standar fakultas. Karena kita ada 4 prodi, ya berarti semuanya sama, template yang sama, pedomannya sama. Karena kita fakultas teknik, berarti kita menggunakan pedoman penulisan tugas akhir fakultas teknik, gitu ya. Terus setelah itu, ya kalau sudah syarat mata kuliah terpenuhi semua, tidak ada yang mengulang, artinya harus banyak membaca jurnal. Nah, jurnal-jurnal ini juga tentunya ada minimalnya gitu loh. Kalau dalam hal riset itu kan minimal antara 15 sampai 25 atau 35 jurnal yang bereputasi gitu ya, terkait penelitian sejenis gitu. Nanti temanya ya apa, passionnya sesuai dengan kelompok keahliannya apa, misalnya bisa nggak kalau nanti lintas kelompok keilmuan, bisa saja itu, mungkin itu ya. Jadi itu proses pembuatan TA-nya tuh seperti gimana gitu Pak, gambarannya aja gitu. Mungkin kalau teknisnya tidak cukup ya dalam sesi kali ini. Mungkin ada nanti kalau misalnya berkenan gitu ya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya kita menyelenggarakan coaching klinik usulan penelitian tugas akhir. Nah itu di sana kita belajar bagaimana menyusun proposal tugas akhir ya, kemudian materialnya apa aja, bahan-bahannya, nah, bagaimana menentukan tema risetnya, tema penelitiannya,
bagaimana menentukan posisi penelitiannya dari penelitian sebelumnya. Artinya di sana ya banyak baca jurnal gitu loh. Ya sangat disarankan buat yang sudah semester akhir gitu ya. Ketika setelah mengontrak mata kuliah ini ya harus hunting baca jurnal nasional atau jurnal internasional gitu. Jadi banyak baca jurnal-jurnal, kemudian nanti dibikinlah tabel literatur reviewnya. Setelah dibikin tabel literatur review, bikin tabel matriksnya untuk menentukan posisi penelitian yang mau dilakukan tuh kita dengan punya orang lain itu bedanya apa nanti, itu posisi risetnya, karena di sana lah nanti ada state of the art atau keterbaruan dari riset yang kita lakukan gitu. Jadi persiapannya harus banyak baca ya Pak. Banyak baca. Iya, Pak. Ya. Jadi biar gak kebingungan untuk menentukan judul juga ya Pak. Iya. Kan untuk menentukan judul tuh juga susah ya Pak itu. Iya, nanti di ACC-nya juga susah ya Pak. Apa ada standar khusus gitu Pak untuk judul itu sendiri? Ya itu tadi, makanya kan salah satu mata kuliah prasyarat adalah lulus mata kuliah metode penelitian gitu ya. Iya. Di mata kuliah ini luarannya adalah draft usulan proposal tugas akhir. Di sana di mata kuliah metopen tadi dia kan disampaikan how to-nya ya, bagaimana sih kita memulai riset ya kan. Jadi sebenarnya TA itu adalah aktualisasi dari mata kuliah metode penelitian itu gitu loh. Nah itu yang harus yang harus dipenuhi, makanya metopennya harus lulus dulu gitu kan. Nggak boleh nggak lulus, metopennya nggak lulus gimana mau lulus TA-nya gitu kan. Gitu, itu mata kuliah wajib yang harus dilakukan. Mata kuliah yang lain juga harus lulus mata kuliah dasar ya yang wajib. Pendukungnya misalnya kayak statistik misalnya, atau mata kuliah khusus keahliannya gitu kan. Contoh misalnya tentang power analysis misalnya, itu mata kuliah khusus gitu ya, kompetensi dari kakak JKF. Nah, mata kuliah ini kan luarannya adalah mahasiswa itu mampu mengidentifikasi serangan malware gitu kan. Tapi nggak cuma itu, bagaimana meng-countermeasure terhadap serangan malware tadi. Makanya kalau sudah tahu how to-nya, arsitektur dari malware tadi, nah kita bagaimana mengantisipasi supaya tidak terserang malware itu. Nah, risetnya gimana TA-nya? Ya kita bisa ambil dari secondary dataset ya, riset sebelumnya kita bisa ambil, terus kita bisa olah data tadi. Kan otomatis di sana mata kuliah yang terkait data science-nya juga kepake tuh, ya kan. Nah itu dipakai untuk mengolah dataset yang kita dapat tadi. Jadi bisa aja, makanya saya bilang lintas kelompok keahlian itu malah jauh lebih luas. Iya Pak. Ya kalau misalnya multimedia bisa nggak Pak untuk di ini, bisa aja untuk misalnya dikaitkan dengan forensik misalnya, multimedia forensik atau mix media forensik misalnya gitu ya. Misalnya pengenalan wajah, pengenalan sidik jari misalnya kan, voice recognition gitu kan, atau misalnya dari gerak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sangat dimungkinkan untuk diangkat jadi tema-tema tugas akhir gitu. Banyak lah kalau misalnya lintas kelompok keahlian itu gitu ya. Tapi kebanyakan mahasiswa biasanya itu mengambil tema apa gitu, kebanyakan mahasiswa? Jadi kalau pengamatan yang saya lakukan gitu ya, kebanyakan kelompok keahliannya misalnya STI, tapi tugas akhirnya adalah data science gitu ya, tentang AI gitu ya. Padahal
STI itu juga banyak, jadi malah banyak yang nyebrang gitu kan dari kelompok ahliannya gitu kan. Ada juga kalau yang JKF yang konsisten ya, misalnya bagaimana mengukur performance network, bagaimana mengamankan infrastruktur gitu ya, bagaimana insiden respon jika ada serangan, misalnya itu kalau kelompok JKF, malware analysis misalnya terkait pemanfaatan data science gitu untuk investigasi forensik misalnya gitu ya, dan seterusnya. Itu banyak, jadi banyak sekali gitu. Jadi yang atau misalnya implementasi COVID-5 misalnya, atau TOGAF misalnya kan, untuk STI kan gitu ya harusnya kan. Ada juga yang concern ke sana, tapi tidak sedikit yang ngambil lintas kelompok keahlian gitu ya, misalnya memanfaatkan algoritma XYZ untuk apa gitu misalnya, dan seterusnya ya. Itu boleh-boleh saja gitu ya, tapi nanti terkait dengan dosen pembimbingnya ya, berarti pembimbing utamanya kompetensi keilmuannya bidang data science atau bidang security atau bidang apa misalnya yang diinginkan. Nanti pembimbing duanya adalah pelengkap dari kelompok keahliannya apa. Jadi bisa lintas seperti itu, sangat dimungkinkan gitu ya. Kalau selama ini ya tidak sedikit juga yang galau gitu ya, mindsetnya gitu. Saya harus buat ini gitu kan, tapi nggak jadi-jadi, nggak maju-maju, nggak nulis-nulis gitu. Banyak yang galau gitu, padahal di sekitar kita banyak tema atau topik yang bisa kita angkat untuk tugas akhir. Bahkan dari hal kecil pun bisa jadi judul ya Pak. Bisa. Bisa. Tentang Internet of Things misalnya, IoT Smart Home. IoT Smart Home itu misalnya bagaimana kita semua perangkat yang ada di rumah itu bisa kita hubungkan ke internet. Ya, TV, AC, temperatur suhu, sensor-sensor, CCTV misalnya. Kalau sensor-sensor misalnya kalau di rumah itu di dapur misalnya sensor kebocoran gas, atau misalnya sensor distribusi pipa airnya misalnya ya, di water towernya gitu, di sensornya. Atau misalnya water heater misalnya, ada sensor-sensor misalnya, itu bisa dihubungkan ke bisa dihubungkan ke yang ke internet, jadi tema-tema riset. Atau misalnya untuk perparkiran misalnya di gedung-gedung misalnya, nah itu pakai sensor-sensor misalnya. Itu gimana caranya mengelola perparkiran dengan memanfaatkan Internet of Things. Gitu. Jadi misalnya pengunjung itu datang ke mall, kalau yang konvensional kan muter-muter dia cari tempat parkir yang kosong. Tapi dengan adanya teknologi itu tadi, dibuat aplikasinya misalnya, tinggal ngeklik, oh ada di lantai ini nih yang kosong nih, yang available, bisa untuk di lokasi parkir gitu. Kita booking misalnya untuk kita parkir mobil kendaraan, ada di parkiran lantai berapa, ada di blok berapa, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu bisa diangkat dari tema riset. Iya Pak. Gitu kan. Jangan memperumit gitu, lihat ada di sekitar apa aja gitu. Iya. Nah, terutama pertanian gitu kan. Kalau kita dari desa, banyak kan juga kan dari mahasiswa Unsur juga banyak kan yang dari Tasik, kabupaten misalnya, atau dari Garut, atau dari Pangandaran, atau dari mana gitu ya, yang pedesaan gitu ya. Masalah di petani misalnya, apa yang bisa kita angkat? Misalnya bagaimana teknologi pertanian itu kita kombinasikan dengan teknologi informatika ya, Pak. Misalnya dari proses penanaman sampai perawatan pertaniannya tadi, ada sensor-sensor, kemudian sampai dengan proses memasarkan hasil produk pertanian. Nah, itu bisa dijadikan objek riset gitu kan. Nah,
di sisi lain karena kita kan katanya sebagai agen perubahan gitu kan, dengan keilmuan informatika mana ilmu yang manfaat, kan katanya ilmu yang bermanfaat gitu kan. Iya. Nah, bagaimana dengan keinformatikan tadi, pengetahuan yang kita dapat tadi kita aplikasikan ke masyarakat. Nah, itu di sekitar kita itu bisa kita angkat tema-tema riset itu. Iya. Sangat dimungkinkan untuk diangkat tema riset. Nanti baca jurnal terkait penelitian sejenis. 15 sampai 25 lah. Jurnal. Lagi-lagi baca lagi jurnal gitu. Iya, Pak. Pasti kan orang punya ide atau gagasan itu ke arah sana juga. Pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan teknologi kelautan, bahkan nanti teknologi untuk pertambangan gitu ya. Mengidentifikasi suatu wilayah misalnya, itu mengandung mineral yang cukup tinggi untuk dieksplorasi gitu kan. Nah itu gimana? Nah keilmuan itulah yang bisa kita kombinasikan segala macamnya itu gitu. Jadi banyak sekali Ya, banyak gitu. sekali. Cuman masalahnya kadang-kadang persiapan diri kita nih ya, kompetensi kita sanggup nggak nih untuk Lakukan soft gitu. skillnya ya, Iya. terkait nanti pemrograman, penggunaan Python-nya, penggunaan C-nya, ya, penggunaan Java-nya, Iya. bagaimana membangun database sistemnya Sistemnya, ya. untuk aplikasi yang mau atau riset yang mau kita kembangkan tadi. Tools pembantunya misalnya, alat bantu lainnya misalnya pakai RapidMiner, WK atau yang lain-lain, atau mau itu sendiri juga boleh, atau misalnya aplikasi lain yang membantu untuk riset tadi, kita udah sampai mana gitu, kita mempelajari itu gitu kan. Nah persiapan itu yang harusnya mahasiswa siap ya untuk untuk memanfaatkan tools yang ada. Kita nggak bikin toolnya, kita hanya memanfaatkan saja tool yang sudah ada gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit gitu. Nah tinggal bagaimana treatment masing-masing person tadi supaya kita dapat tema riset yang menarik gitu kan. Kan riset itu kan mencari kembali, research ya kan. Iya, Pak. Mencari kembali artinya apa? Kita bisa melengkapi penelitian sebelumnya punya orang. Makanya kita baca jurnal gitu loh, jurnal sebelumnya. Kita bikin matriksnya. Matriks itu ada ruang lingkup risetnya. Kelemahan punya orang itu bahasnya apa? Kelemahannya apa? Problemnya. Solusi yang bisa kita tawarkan apa? Kan gitu. Dibikin lebih di matriksnya, detailnya gitu kan. Nah itu akan jauh lebih kelihatan nanti posisi riset kita, kontribusi risetnya apa, state of the art-nya apa. Nah situ harus bisa dijelaskan nanti pada saat sidang. Jadi gak apa-apa ya Pak, sama juga sama yang mahasiswa tahun sebelumnya, asal kita bisa lebih baik gitu. Iya. Ya, gitu. mengubah menjadi lebih baik. Modifikasi atau menambahkan teori atau menambahkan algoritma atau menguji algoritma misalnya ya. Algoritma yang dipakai sebelumnya ternyata akurasinya kurang baik ya. Presisinya kurang presisi gitu kan. Nah, kita pakai algoritma yang lain nih supaya lebih presisi, pakai apa nih ngujinya. Itu tuh bisa. Berarti bisa ya Pak. Itu jadi nggak usah gak usah bingung ya Pak. Banyakan galau gitu. Kalau galau ya susah, mahasiswanya galau gimana mau ketemu dosennya gitu. Iya. Makanya treatment lain adalah bangun komunikasi yang baik dengan dosen. Ya, bangun komunikasi yang baik dengan dosen. Tapi sebelum diskusi dengan dosen, kita juga sudah harus tahu medan tempurnya nih. Medan tempurnya di sini maksudnya adalah objek riset kita mau apa sih gitu loh. Iya. Ya. Kita harus tahu seluk-beluk dari yang mau kita lakukan ini gitu loh. Kalau kamu nggak mau menguasai gimana nanti dosen mau nanya lebih dalam lagi. Gitu Iya Pak. Jadi nanti datang ke dosen calon pembimbing itu sudah bawa selembar kertas, kita mau ngapain, riset kita mau di bagian mana, referensi riset sebelumnya apa, itu datang ke dosen
ini loh Pak, saya mau riset nih, gini kan bisa cerita. Nanti diskusinya akan mengalir dua arah gitu. Iya. Gitu. Jadi harus ada persiapan dulu gitu ya Pak. Betul, gitu. Jadi tidak datang ke dosen tuh Kosong dengan tangan kosong, kemudian nanya judul gitu. Belum apa udah judul. Ya, ketika ditanya yang kamu misalnya pelajari sudah sampai mana, kamu menguasai apa misalnya, di bidang apa misalnya, pernah ada gitu ya, networking gimana networknya gitu, networkingnya konsepnya paham nggak? Wah enggak, terus programmingnya gimana gitu. Mahasiswa informatika itu harus bisa pemrograman ya, minimal satu Pak, minimal satu bahasa pemrograman apa. Bukan berarti TA itu juga harus bikin aplikasi, tidak gitu loh ya, bisa hanya analisis saja bisa. Nah, tapi bukan berarti harus bikin aplikasi, tidak gitu loh, nggak harus bikin teknologi gitu Pak. Iya, tidak harus bikin itu, tidak. Syukur kalau itu ada gitu kan, artinya kalau ada luarannya aplikasi atau tools atau bentuknya produknya hardware gitu yang misalnya itu baru gitu ya, sesuatu yang baru, itu bisa dioptimalkan, dikembangkan lagi. Tentunya itu akan manfaat buat mahasiswa itu sendiri gitu loh. Iya. Ya kan, jadi itu misalnya produk itu bisa dijual gitu loh ya kan. Misalnya contoh nih yang lagi ngetren, misalnya bukan ngetren ya, tapi yang belum ada, belum dipikirkan orang gitu ya, kita kolaborasi riset dengan pertanian. Yeah. Misalnya bagaimana kita membuat atau kita mencarikan solusi misalnya tentang daun kelor. Iya ya. Daun kelor itu gimana caranya supaya kualitas dari daun kelor itu, vitaminnya atau nutrisinya itu terjaga. Bagaimana proses pengeringannya? Ya kan, itu memang ada 3 macam model kalau kita mau fokus ke sana dari sisi pertanian. Sekarang dari sisi teknologinya, kita dari sisi informatikanya, teknologi tapi sisi informatikanya, misalnya apa? Membangun smart oven. Ya, jadi smart oven itu dihubungkan ke internet ya. Kebayang kan? Iya, kebayang Pak. Nah, jadi bagaimana supaya suhunya itu terjaga stabil. Nah, sehingga dari suhu yang stabil tadi, panas yang stabil tadi, kualitas daun kelornya, nutrisi yang ada di dalam daun kelor itu tidak hilang. Iya. Nah, itu yang dicari gitu kan. Dan itu kalau misalnya kualitasnya itu bisa dijaga, itu kualitas ekspor, itu potensi. Dan alat itu bisa dikembangkan oleh mahasiswa atau pelaku riset tadi untuk jadi sebuah produk, dikembangkan lagi, nanti bisa dijual ke petani-petani untuk home industry gitu kan. Nah, itu sangat, tentunya sangat bermanfaat gitu loh. Tidak hanya pada untuk kebutuhan TA saja, tapi kebutuhan setelahnya, setelah TA. Jadi itu kan menghasilkan sesuatu gitu loh. Dan membantu masyarakat juga ya Pak. Khususnya petani kelor. Gitu loh. Jadi kalau kualitas produknya bagus, bisa diekspor. Ya kan, itu ada pabriknya nanti yang mau menampung hasil olahan dari petani tadi. Nanti sama pabrik itu diolah, diekspor. Gitu. Nah, makanya itu tantangan buat kita gitu loh ya, orang informatika ya harus adaptif ya, harus bisa mencarikan solusi yang ada di masyarakat. Nah, itu nanti tinggal cari jurnal-jurnal yang terkait riset tadi ya, Internet of Things-nya, tentang material ovennya itu sendiri ya, terus tentang bagaimana pengolahan kelor itu sendiri, jurnalnya gitu kan ya. Berarti kan ada pertaniannya kan, tentang kelor, terus tentang bahan terkait ovennya itu sendiri, terus terkait dengan kontrol, terkait dengan sensor, ya enggak, terus nanti terkait dengan apa, sistem jaringannya itu sendiri kan, sebagai bagaimana supaya oven tadi terhubung ke internet gitu. Nah, itu artinya ada banyak keilmuan di sana tuh yang ini saling melengkapi. Nah, itulah riset. Iya.
gitu loh ya. Ada sesuatu yang baru, oke Pak, banyak open yang di pasaran ini, tapi kan masih manual, Iya, ya, Pak. konvensional, ya nggak. Kelemahannya apa yang kalau konvensional itu? Nah, kita bikin listnya, nah terus berarti itu masalah ya, ada Iya. masalah. Bisa nggak kalau kita bikin digitalisasi Iya, yang bisa. konvensional tadi? Bisa nggak kita buat itu nanti yang konvensional tadi terconnected ke internet? Nah, itulah jadi internet of thing gitu kan. Makanya dibilang smart oven gitu ya. Smart oven sebagai alat pengering daun kelor gitu kan. Nanti judul TA-nya ya bisa ya udah dihubungkan apa gitu kan. Gitu. Jadi jangan mikirnya saya harus bikin ya enggak, terus kan baca dulu jurnal. Mungkin ya Pak, untuk sama yang pertanian Collab juga bisa mendeteksi itu yang hama padi ya, bisa. Betul, ya Pak? Bisa. Bagaimana misalnya kita mengidentifikasi serangan hama padi atau tanaman tomat, daun tomat atau buah tomat. Iya, ya Pak. Dengan beragam dataset yang kita dapat, nanti kita menggunakan algoritma tertentu untuk mengidentifikasi, nanti pakai sensor. Iya, Gitu kan, ada sensor kamera atau apa gitu ya. Oh, ini pola daun atau pola buah kulit tomatnya tadi merujuk pada dataset yang ada, kita olah dengan algoritma tertentu. Wah, ini teridentifikasi penyakit Iya. Gitu. Iya, bisa membantu masyarakat itu juga ya Pak. Pastinya gitu ya. Nah, apalagi petani. Ya, jadi berpikirnya itu jangan terlalu ribet dulu ya, jangan terlalu ribet. Yang ini aja dulu, yang terjangkau oleh kita dulu, apa sekitar kita. Nanti baca jurnalnya, sejenis itu. Kayak pertanian tadi, oh berarti kan ada biologinya ya, ada tentang biologi. tanaman kan, tanaman tomat, padi atau palawija atau lainnya. Terus tentang hama, ya kan. Iya Pak. Terus nanti baru cari nanti dataset di pertanian itu tentang itu. Habis itu cari jurnal 15 sampai 25 jurnal gitu ya. Iya Pak. Jadi ya itu ya berpikirnya jangan terlalu dibikin rumit dulu. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan yang ada di sekitar kita. Kita cari jurnal, materialnya apa, ilmunya tentang itu apa, yang sejenis itu apa. Udah nanti baru kita susun. Gitu. Jadi laporan ya Pak. Bikin laporan kita sehari minimal 1-2 halaman. Gitu, kita kerjakan. Jadi selesai gitu TA-nya. Mungkin untuk proses pembuatan TA itu tergantung kita sendiri Pak, apa bagaimana? Kembali Dari kita masing-masing. Gitu loh. Kalau kita malas mungkin lama ya Pak TA-nya. Kalau malas sepinter apapun tidak akan selesai. Gitu ya. Biasanya Pak proses pembuatan TA itu biasanya ini mah berapa bulan gitu Pak, atau 1 bulan cukup? Pengalaman saya, mahasiswa yang pernah saya bimbing itu 2 bulan tuh selesai ya, risetnya. Nulisnya riset tuh 2 bulan, artinya 1 semester tuh selesai. Kenapa kok bisa sampai ada yang 3-4 semester begitu? Ya balik lagi tanda tanya, kemana? Bimbingan enggak? Iya. Tetap tergantung kita ya Pak. Iya betul. Jadi kembali lagi pada kitanya. Jadi kalau kita risetnya dengan hati yang ikhlas, dengan hati kita yang lapang, kita bisa apa yang kita lakukan tuh kita benar-benar suka dengan apa yang kita lakukan gitu. Kita nyaman dengan itu ya. Lakukan ya. Gitu. Insya Allah cepat selesai. Gitu. Iya Pak, mudah-mudahan cepat. Karena banyak yang galau gitu loh, mahasiswa galau gitu kan. Kebingungan gitu Pak, ya banyak yang bingung. Ya begitulah, jadi bingung galau gitu kan. Padahal ada azan, kita dengar azan dulu ya. Iya. Mungkin Pak kalau untuk itu cara mendapatkan datanya gitu. Biasanya pengolahan datanya gitu mungkin lama itu.
proses pengolahan data? Banyak kalau dataset nih. Jadi kita bisa ambil dari misalnya UCA Library, itu yang menjadi rujukan internasional. Atau kita juga bisa meminta dari departemen terkait, misal pertanian ya, atau di BPS ya, Biro Pusat Statistik Jakarta gitu ya, atau perwakilannya gitu ya, kita bisa minta data. Gitu ya. Data itu nanti kita olah gitu kan. Atau banyak ya, kita bisa, teknologi sekarang sangat dimungkinkan kita bisa mencari data yang bisa terpercaya gitu ya, dataset itu. Karena itu juga nanti kalau dalam hal penulisan jurnal internasional, ini sumber datanya dari mana, valid apa tidak, itu ditanya gitu loh ya kalau di publikasi internasional. Tapi kalau untuk kebutuhan riset ya baiknya sih memang yang benar-benar valid, karena nanti kalau hasilnya itu data dari kita peroleh dari data yang tidak bisa dipercaya ya susah kita nanti, itu akan menyesatkan penelitian selanjutnya gitu. Itu yang sangat berbahaya. Nah, peneliti itu tidak boleh berbohong. Ini data dari mana, dan itu nggak boleh berbohong. Peneliti itu harus jujur, gitu ya, karena bisa menyesatkan, ya, menyesatkan penelitian selanjutnya. Gitu. Jadi pentingnya integritas data yaitu ya, sumber dari mana itu harus jelas. Data diambil dari mana. Ya. Mungkin kalau untuk setelah pengolahan data ya Pak, dibuat laporan, terus sidang skripsi gitu. Jadi gini prosesnya kan, tadi ya habis menentukan tema riset tadi, ya kita mau di mana, dari baca jurnal, bikin tabel literatur review, tabel riset penelitian atau matriks penelitian. Habis itu langkah selanjutnya setelah kita petakan ya kita menulis bab 1, merujuk pada penelitian A, begini terdapat masalah sehingga merujuk pada penelitian tersebut, maka berdasarkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan treatment misalnya begini dengan memanfaatkan apa gitu misalnya, dan seterusnya. Dan seterusnya itu masih berkaitan tadi latar. Jadi judul, latar belakang, rumusan masalah itu harus konsisten. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu harus konsisten nanti di kesimpulan. Itu yang banyak salah di sana. Di bagian kesimpulan, Bu. Ya, jadi rumusan masalah, tujuan penelitian itu tidak sinkron. Akibatnya di kesimpulan di bab 5-nya nggak sinkron. Harusnya di bab 5 itu menjawab rumusan masalah. Persoalannya apa sih gitu. Kesimpulannya begini loh misalnya. Mengapa terjadi serangan malware? Berarti kesimpulannya setelah di bab 2, 3, 4 di pembahasan, kesimpulannya di bab 5 itu penyebab terjadinya serangan ini dikarenakan begini sehingga perlu dilakukan ini gitu. Jadi harus konsisten gitu loh. Ya, kalau rumusan masalah itu kan diawali dengan kalimat tanya. Ya, bagaimana mencegah terjadinya penyebaran malware tadi, gitu ya. Tujuannya adalah mencegah penyebaran malware gitu kan. Kesimpulannya jawaban dari rumusan masalah tadi. Jadi sinkron tuh, rumusan masalah, tujuan penelitian, kesimpulan itu harus sinkron. Kalau selama itu rumusan masalah, tujuan penelitian tidak sinkron, kesimpulannya juga pasti ngaco, dijamin. Gitu. Kan namanya juga tugas akhir ya Pak. Berarti kalau laporannya berhasil, berarti lulus ya Pak? Jadi gini, lulus atau tidak ditentukan oleh apa? Ketika prosesnya tadi, ya kan? Oke lah, ada beberapa parameter penilaian. Ya, kalau pembimbing 1-2, kalau pembimbing utama itu adalah konteks risetnya itu sendiri, isi. Pembimbing 2 bertanggung jawab terhadap tata tulis, format penulisan dan lain sebagainya. Dan kalau
misalnya ada tambahan secara keilmuan terkait riset itu ya dibolehkan juga gitu ya. Kemudian itu penilaian pembimbing 1 dan 2. Tapi ketika di sidang apa yang dinilai? Performanya dari awal sampai akhir oleh penguji 1 2 kalau di S1 ya. Iya. Ya, penilaian penguji 1 dan 2 terkait apa? Teknik presentasi, naskah yang disajikan, ya sesuai enggak? Tadi antara judul, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan lain sebagainya sampai kesimpulan itu dinilai, gitu kan? Konsisten enggak? Selanjutnya apa? Originalitas dari riset itu sendiri. Ini copy paste enggak? Jadi kan? Iya. Kalau kita pakai Turnitin, kalau misalnya itu di atas 10% ya siap-siap. Jadi nggak lihat dari hasilnya ya Pak, lihat Ya, dari hasil akhir itu bisa saja penelitian itu tidak optimal, nggak apa-apa gitu, karena penelitian itu tidak ada yang sempurna. Kita masih belajar riset kok. Iya. Jadi nggak perlu takut lah. Yang penting kita jujur di sana. Kita menguasai materi yang kita lakukan riset tadi, gitu loh. Kalau misalnya teori dasarnya aja ditanya nggak paham gimana? Kira-kira. Kacau. Penilaian penguji kan itu pada saat sidang. Ya. Kalau ditanya konsepnya, Bagaimana gitu? dia nggak paham, gimana dia mau ngerjain itu teh? Iya ya Pak. Ya nggak? Iya. Gitu. Jadi pastikan ketika sidang TA itu performanya yang terbaik, berikan all out. Gitu loh. Makanya bikinlah daftar pertanyaan dan jawaban. Itu makanya yang saya minta kalau bimbingan saya gitu. Yeah. Saya minta buatlah daftar pertanyaan dan jawaban. Bagaimana menyusunnya, Pak? Menyusun daftar itu FAQ-nya itu, frequently asked question-nya tadi. Gitu kan. Nah, jadi nyusunnya kalau pertanyaan itu dari sudut pandang orang yang tidak paham apa yang kita riset. Kalimat-kalimat penyusunnya itu kan. Apa itu ini, bagaimana cara kerjanya dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi dari sudut pandang orang yang tidak paham. Iya. Ya. Gitu kan. Iya. Kemudian jawabnya gimana? Kan ada tanya jawab di sana. Iya. Oh, berarti jawabannya begini, ini. Itu dari sudut pandang atau dari sudut pandang kita sebagai peneliti, merujuk pada periset sebelumnya. Gitu, referensinya apa? Gitu ya. Jadi kalau ada kalimat pernyataan itu sumbernya dari mana sih? Ya itu harus disitasi tuh. Nah, di kita kadang-kadang nulis naskahnya itu masih manual. Iya. Nggak pakai Zotero, nggak pakai Mendeley, nggak pakai EndNotes gitu ya. Iya. Manual gitu kan. Jadi nanti ketika bikin daftar pustaka sama daftar isi itu manual. Orang informatika bikin manual. Harus otomatis semua gitu kan. Iya. Nah, itu kebanyakan begitu gitu loh. Dan itu bukan itu fakta gitu bukan. Nah, orang informatika kok nulis Word itu dari bab 1 kok. Ya kan? Iya. Nah, itu karena bisa itu karena biasa, karena tidak terbiasa. Ya, jadi itu gitu loh, ya. Gitu ya. Jadi ini banyak iklan. Ya, jadi itu. Jadi tata tulis itu dinilai. Ya. Banyak tata tulis. Tata tulis itu bahasa pasaran. Kan konsensus nasional gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan yang disempurnakan. Faktanya gitu ya. Iya. Nah, faktanya itu adalah yang saya temukan gitu ya. Tata tulisnya, kata sambung di awal kalimat, menggunakan kata ganti orang dan lain sebagainya gitu kan. Terus cara mensitasi gitu. Nah, itu udah PR sebenarnya. Ya, paling kita. Beratnya itu ya Pak, menentukan tata koma yang itu tanda. Itu tidak berat sebenarnya. Tidak berat. Itu karena kebiasaan saja. Gitu loh. Kata sambung pada, dengan gitu kan. Iya. Nah, itu kan kata sambung. Itu di awal kalimatnya subjek, predikat, objek, keterangan mana gitu. Ini kalimat aktif atau kalimat pasif atau kalimat apa gitu tuh. Kan sudah dapat bahasa Indonesia. Iya. Ya kan? Iya.
sudah dapat bahasa Indonesia ya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Dan itu yang saya temukan. Jadi yang gimana ya, ketika minta approval terakhir gitu, kalau saya kan di prodi gerbang terakhir sebelum ke Pak Dekan, jadi saya periksa gitu loh. Jadi kalau itu masih belum baik dan benar, ya meskipun sudah ditanda tangan penguji dan itu, ya mohon maaf gitu loh. Kalau saya tanda tangan, kalau itu masih belum benar gitu ya, belum baik dan benar, artinya saya menyetujui, menyepakati gitu kan, masih ada yang salah tata tulisnya gitu loh. Jadi itu tolong diperhatikan karena udah mahasiswa gitu loh, ya nggak? Apalagi kalau mahasiswa S2 S3 gitu kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh udah jangan dibebankan ke promotor gitu loh. Jadi lebih ke apa, esensi penelitiannya gitu loh, yang pokok penelitian yang utamanya itu gitu loh, kontennya gitu loh ya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu loh. Jadi saya pun sebagai gerbang terakhir sebelum ditandatangan ke Pak Dekan meng-cross check itu gitu loh kan. Itu bagian dari penjaminan mutu sebenarnya. Mutu apa? Mutu penelitiannya tadi, penulisan penelitiannya tadi gitu. Jadi jangan disalahartikan, oh ini menghambat ini. Tidak, itu justru itu yang harus kita perbaiki. Kesalahan-kesalahan sederhana itu yang harus kita perbaiki supaya nanti apa? Supaya tidak jadi dosa turunan. Ngerti kan? Dijilid, taruh di perpustakaan, terus dirujuk sama adik kelas, Pak, contohnya di sana perpustakaan begitu Pak. Wah itu salah sekali coba. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada kalau saya gitu tidak ada menghambat atau gimana. Jadi ayo kalau kita mau jadi peneliti, belajar jadi peneliti, jadilah peneliti yang baik dan benar. Tata tulisnya, laporannya, segala macam, prosedurnya segala macam itu harus harus diperhatikan lah gitu ya. Bagaimana Pak kalau misalnya TA-nya gak berhasil gitu? Apa harus ngulang lagi dari awal? Biasanya tidak, kan ada proses usulan penelitian. Ya, nah itu disitulah di awal itu ditentukan cocok nggak, available nggak nih, mungkin nggak untuk dilakukan. Nanti dicek. Saya pernah menemukan itu hasil plagiat. Wah. Kalau plagiat langsung ngulang. Itu nggak ada toleran. Ya, kalau plagiat udah coret aja. Ganti judul baru. Itu biasa kontrolnya ada di awal. Usulan penelitian. Makanya kenapa kok saya lama ngecek menerbitkan usulan penelitian mahasiswa? Karena saya cek dulu nih, benar nggak sih nih? Udah ada nggak sih? Sama nggak nih dengan penelitian orang? Jangan-jangan punya orang lagi yang di ini gitu kan? Iya, diganti namanya. Itu baru nanti kalau sudah itu dari saya syarat-syaratnya, misalnya kecukupan apa SKS ya, administrasi segala macem, terus tema judulnya gitu kan. Baru nanti kalau itu baru saya approve. Setelah dosen pembimbing maupun itu approve di aplikasi Super, baru nanti saya approve gitu. Baru nanti saya terbitkan jadwal sidangnya gitu ya. Jadi gitu prosesnya. Jadi memang lamanya ya begitu gitu. Jadi bukan gimana gitu ya. Mungkin dari Bapak ada saran-saran tips untuk mahasiswa. Rajin membaca jurnal. Satu, kedua, silaturahim dengan dosen, bangun komunikasi yang baik. Pada dasarnya dosen semua itu baik gitu kan. Cuman bagaimana kita. Kalau kita baik, insya Allah dosen itu akan baik. Iya Pak. Gitu ya, bangun komunikasi yang baik. Terus persiapan tadi sebelum menghadap ke calon pembimbing, bawa 1-2 lembar halaman terkait yang sudah dibaca untuk bahan diskusi. Iya. Mungkin sehingga nanti calon dosen pembimbing bisa mengarahkan lebih lanjut apa mau bagaimana, persoalannya apa dan seterusnya. Itu akan mengalir dengan sendirinya gitu. Gitu. Jadi jangan datang nanya, Pak judulnya apa ya Pak? Saya untuk TA. Kan bingung dosen kalau ditanya begitu. Tiba-tiba datang nanya judul atau nanya tema gitu kan.
Nah, sementara kamu sendiri belum baca gitu kan. Gitu. Jadi kalau bisa datang ke dosen tuh sudah dengan bawa bahan gitu loh. Sudah ada persiapan yang matang ya Pak. Gitu. Jadi nanti diskusinya hidup dengan calon pembimbing gitu loh. Gitu. Jadi dua arah komunikasinya gitu loh. Ada juga nanti yang misalnya kalau masih galau ya sudah, dosennya juga punya riset. Misalnya contoh kayak saya deh, saya punya tema riset disertasi, pecahan-pecahan dari disertasi itu biasanya. Coba kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Nanti itu digabungkan jadi disertasinya dosen itu gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi pecah-pecah gitu. Nanti digabungkan jadi satu riset yang globalnya ternyata begini gitu loh. Iya. Itu ada yang seperti itu gitu loh. Tetap ya Pak, harus kembali ke diri kita, jangan malas ya ya Pak. Itu loh, malas itu kalau udah malas sepinter apapun ya sudah nggak akan proses. Iya. Mungkin ada motivasi apa gitu buat dari Bapak buat mahasiswa? Ya di samping tadi ya tipsnya tadi, doa ya, sholat malam, terutama doa restu orang tua. Iya. Gitu ya, itu utama gitu. Kalau orang tua ridho, Allah tentu akan ridho gitu kan. Dan pengalaman saya itu akan jauh lebih dimudahkan. Iya ya Pak. Gitu. Doa orang tua itu lebih ya Pak. Gitu ya. Jadi di samping yang tadi teknis-teknis tadi, ada doa dari orang tua. Ya. Gitu. Mungkin Bapak udah cukup sampai sekarang ya Pak, karena udah waktunya juga udah habis gitu ya Pak. Ya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya Bapak ya Pak. Ya apa ya. Sudah biasa. Kalau nggak gini, nanti harapan saya ke depan nanti coba kita buat event terkait coaching klinik usulan penelitian tugas akhir. Baik, Pak. Jadi di sana nanti lebih ke teknis penulisan proposal. Sama menentukan tema riset. Iya. Gitu ya. Iya. Itu supaya lebih mudah, supaya nggak galau lagi. Silakan nanti dikelola, dikoordinasikan kapan waktunya, monggo. Iya, nanti Pak. Biasanya kalau saya coaching klinik itu saya sama Pak Rahmat sih. Pak Rahmat. Nah, nanti kalau Pak Alam mau join atau yang lain mau join, go ahead. Gitu. Mungkin itu ya dari saya. Iya. Mungkin jadi kesimpulannya ya, untuk tugas akhir ini tergantung diri kita juga ya Pak. Jadi jangan males gitu. Kalau mau cepat lulus ya harus cepat dikerjakan gitu ya Pak. Iya. Kalau ya nggak mau lulus ya nyantai aja gitu. Ya jangan di akhir. Jadi lulus bukan pada waktu yang tepat gitu ya, tapi lulus tepat waktu. Iya, lulus tepat waktu. Gitu ya. Jadi bukan pada waktu yang tepat. Artinya kalau pada waktu yang tepat itu kan di akhir pada waktu yang tepat gitu kan. Deadline, injury time gitu ya. Nah, itu bahaya sebenarnya. Itu sangat merepotkan sebenarnya. Gitu ya. Mungkin cukup sekian ya Pak podcast kali ini. Mohon maaf Pak dan terima kasih gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.